Video presentasi tentang 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar oligopoli, 3. Game teori. 1. Definisi pasar. Pasar adalah suatu daerah atau tempat wilayah atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. 2. Fungsi pasar. 1. Mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau diinginkan. 2. Mata pencaharian. 3. Meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. 4. Menjaga stabilitas. 3. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. 2. Pedagang bebas menutup atau membuka usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Jenis pasar persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna non-monopoli. 2. Pasar persaingan sempurna non-oligopoli. 3. Pasar persaingan sempurna non-monopsoni dan oligopsoni. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar persaingan sempurna adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. 2. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen. Harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. 3. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harga hampir sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. 2. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen. 3. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. 3. Pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Dijalankan 2 produsen atau lebih. 2. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. 3. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. 4. Harga barang di pasar relatif sama. 5. Produsen baru kesulitan masuk pasar. Jenis-jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni atau homogen. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. 4. Pasar oligopoli kolusi. Contoh-contoh pasar oligopoli. 1. Industri semen. 2. Industri kendaraan bermotor. 3. Rokok. 4. Pelayanan telekomunikasi. 5. Jasa penerbangan. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek. 2. Penjual leluasa menentukan harga. Kekurangan pasar oligopoli. 1. Tingkat efisiensi rendah. 2. Adanya perang harga antar produsen. 3. Menghambat perusahaan baru. 4. Teori permainan atau game teori. Pengertian teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda bagi tiap agen. Tujuan teori ini adalah menganalisis proses pengembalian keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih pemain atau kepentingan. Strategi interaksi dasar sebagai pengenalan game teori. 1. Strategi dominan. 2. Keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. 3. Dilema tahanan atau prisoner dilema.
5. Kesimpulan. Perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar oligopoli. 1. Pasar persaingan sempurna mayoritas saat ini tidak akan mudah ditemukan di dunia nyata. 2. Pelaku pasar yang pada pasar persaingan tidak sempurna lebih banyak dari pasar persaingan sempurna. 3. Sifat produk pada pasar persaingan sempurna ini adalah homogen atau dapat disebut penjual menghasilkan produk yang sama. Namun di pasar persaingan tidak sempurna, produk yang ditawarkan penjual dapat berbeda-beda. 4. Pada pasar persaingan tidak sempurna, tergolong sepi pengunjung dapat keluar dan masuk pasar dengan mudah, sedangkan pada pasar persaingan sempurna sangatlah ramai oleh konsumen, sehingga agak berdesakan untuk keluar dan masuk pasar. 5. Dalam segi harga, pada pasar persaingan sempurna tidak sedikit yang bilang jika perusahaan tidak mempengaruhi harga suatu produk atau price taker. Namun dalam pasar persaingan tidak sempurna, konsep teori permainan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Angka-angka dalam matrik, 2. Memaksimalkan pemain, 3. Strategi permainan.